Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali ya di agenda ngariung ini ya, ngaji rutin mingguan. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, apa kabar teman-teman hari ini? Ini Masya Allah semakin bertambah ya yang hadir di malam hari ini. Ya, apa kabar kabarnya? Ya. Alhamdulillah teh baik. Mudah-mudahan ya, kita semua ya khususnya yang ada di Zoom ini ya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik. Nah, ini di Ngariung ya di minggu kedua ya ini tentu kelanjutan ya materi kita yang minggu lalu yang pertama ya apa yang ya masih ingat ya kalau pembahasan minggu lalu kita kemudian sudah membahas terkait dengan siapa sih gitu ya kita ini ya gitu yang sehingga kemarin kita sudah bahas bahwa kita itu adalah manusia gitu ya ada yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala yang artinya kita itu adalah makhluk ya yang tentu makhluk itu kan sesuatu yang diciptakan dan dia tentunya lemah gitu. Ya, sehingga bagaimana posisi tadi ya manusia sebagai makhluk yang mulia yang kemudian itu diciptakan oleh Allah ya sebagai makhluk yang paling mulia gitu ya makhluk Allah yang paling mulia karena diberikan akal gitu ya sehingga dengan akalnya itu gitu ya manusia bisa berpikir sehingga kemudian dia bisa menentukan pilihan di dalam kehidupannya gitu. Ya, sehingga kemarin kita sudah sedikit juga bahas ya, udah ada spoilernya sebetulnya terkait dengan hari ini kita akan membahas mengenai life is choice gitu ya, hidup adalah pilihan. Nah, sehingga tentu kayaknya kata-kata ini nggak asing ya, yang sehingga tentu ini juga yang sering kita lakukan, yang artinya setiap kehidupan ya mesti kita itu akan memilih gitu ya di antara pilihan-pilihan yang ada. Nah, sehingga setiap pilihan itu mesti ada juga konsekuensinya gitu ya, ada ya akibat gitu ya dari apa yang kemudian sudah kita pilih. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa bagaimana masa depan kita nanti itu akan ditentukan oleh pilihan kita pada hari ini. Dan kita hari ini gitu ya itu adalah hasil dari pilihan kita sebelumnya kan ya. Nah, sehingga seperti halnya teman-teman hari ini Masya Allah ya hadir di apa ya majelis ilmu ya kita sama-sama kemudian belajar mendalami ya tadi sakofa Islam memahami Islam hari ini. Nah, ini kan juga pilihan gitu ya yang kemudian tadi pilihan teman-teman mau hadir ya pada Zoom ini ataukah kemudian mending istirahat gitu ya. Nah, itu kan pilihan gitu. Nah, sehingga ya tentu ya dengan pilihan ya kalau kemudian hadir malam hari ini ya mudah-mudahan ya kita punya pemahaman ya atau mafhum yang kemudian yang akhirnya nanti dalam menjalani kehidupan ini bisa dengan baik gitu ya. Nah, sehingga pembahasan ya terkait dengan life is choice ini memang pembahasan yang cukup detail gitu ya sehingga harusnya ya akan sangat relate ya gitu ya sama tentunya gitu ya dengan kehidupan kita gitu ya terkait dengan hidup adalah pilihan gitu ya. Nah, ini kan nanti kaitannya terkait dengan kodo dan kodar gitu ya. Nah, ini sehingga nanti juga akan menentukan apakah kita sudah punya pemahaman yang betul gitu ya atau belum gitu ya terkait dengan kodo dan kodar gitu. Nah, sehingga kan terkait dengan kodo dan kodar juga
pembahasan yang sering kita dengar gitu ya, atau bahkan ketika di sekolah kan juga ada tuh ya, di PAI itu salah satunya kan bab mengenai kode dan koda. Nah, dalam aplikasiannya gitu ya, di dalam kehidupan kita sudah bisa memahami itu belum? Itu ya. Kalau kemudian sudah bisa memahami itu dengan baik, maka dalam kehidupan gitu ya, kita tidak akan menjalani kehidupan itu terlalu galau gitu ya hari ini, atau kemudian hopeless gitu ya dalam menjalani kehidupan, nggak akan seperti itu. Jadi ketika tadi kita sudah punya gitu ya mindset gitu ya, atau pemahaman yang benar gitu ya terkait dengan tadi ya, misal nanti kan pembahasannya kita masuk kepada kodo dan koda gitu. Nah ini sebetulnya pembahasan yang seru gitu ya, yang biasanya excited ya untuk dibahas gitu. Karena ini terkait dengan pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Gitu. Ya, nah kita ini tadi ya terkait dengan ya kembali lagi ya pembahasan life is choice. Gitu. Ya bisa di next ya. Ya, slide-nya teteh operator, teh pupuk ya. Ya, maaf teh sebentar. Ya, ya kadang terkait dengan ya hidup adalah pilihan. Nah ini kan berbicara terkait dengan nanti ya usaha kita, gitu ya, apa yang kemudian kita upayakan, apa yang sudah kita pilih kemudian kita itu usahakan, gitu ya. Nah kadang kan ada tuh yang namanya bahwa usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, gitu ya. Benar kan ya? Apa kebalik? Ya benar ya, gitu. Ya tapi terkadang kenapa ya, apa yang sudah kita usahakan mati-matian, tapi kita tetap aja gitu nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu ya. Itu kan kita berbicara terkait dengan hasil, gitu ya. Atau kemudian hari ini orang mencoba untuk bisa menerawang, gitu ya, seakan-akan akalnya manusia ini bisa bisa tahu segalanya gitu ya. Nah kemarin kan kita sudah bahas ya bahwa akal manusia itu lemah dan terbatas itu. Karena tadi kembali lagi ya akal itu untuk berpikir ya, kemarin kita sudah bahas juga komponen apa aja, faktor-faktor apa aja sih yang kemudian itu bisa akhirnya akal itu dihadirkan gitu ya, yaitu dalam proses bagaimana manusia itu berpikir itu. Jadi karena akal itu kan bukan bagian organ tubuh manusia ya, bukan. Jadi akal itu pun tidak ada di dalam otak gitu ya. Nah sehingga akal itu tadi juga punya kelemahan gitu ya, lemah dan terbatas. Jadi harus ada faktor-faktornya baru akal itu ada. Ya salah satunya apa? Salah satunya itu adalah penginderaan gitu ya, sesuatu yang dilihat gitu, yaitu fakta kan. Nah, sehingga ketika sesuatu itu tidak bisa dilihat, maka akal itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Maksudnya berarti kan akal itu tidak bisa dihadirkan dan manusia tidak bisa berpikir sesuatu yang di luar jangkauan akal itu. Ya, contoh ketika kita berbicara terkait dengan masa depan, gitu ya. Nah, masa depan itu kan tidak terlihat ya, artinya bagaimana kita besok gitu ya. Nah, itu kan belum kelihatan gitu ya. Ya sehingga ya ketika besok lah kita baru tahu gitu ya, ada kejadian apa gitu ya, atau terjadi apa gitu. Ya, nah sehingga karena apa? Ya tadi akal itu lemah dan terbatas. Ya, sehingga tidak akan kemudian akal itu bisa menjangkau sesuatu yang di luar ya tadi ya akal tersebut gitu. Ya, jadi ketika bagaimana apakah manusia itu sebetulnya bisa menerawang masa depan gitu ya. Ya yang kalau hari ini terjadi banyak penerawangan gitu ya. Ya nanti 2 tahun lagi ya akan terjadi begini dan begini gitu ya. Ramalan gitu. Itu kan hati-hati gitu ya. Nah, bahwa manusia itu ya tadi akalnya tidak bisa kemudian berpikir kepada sesuatu yang di luar jangkauan gitu ya, atau sesuatu yang
goib lah gitu ya. Ya goib itu kan bukan hantu aja ya gitu, bukan terkait setan dan jin, tapi masa depan itu juga goib ya, karena kan tadi kembali lagi tidak bisa dilihat. Itu. Nah, ini permasalahan kodo dan kodar ya yang mungkin kebanyakan biasanya masih bingung gitu ya kaum muslimin. Padahal pada zamannya sahabat, yaitu tidak pernah sahabat itu menanyakan kepada Rasul terkait dengan kodo dan kodar. Kenapa? Karena begitu luar biasanya akidah ya para sahabat, sehingga para sahabat itu sudah yakin, sudah paham gitu ya, sudah benar gitu ya terkait dengan kodo dan kodar. Nah, ini terjadi gitu ya ketika bagaimana pada saat itu Islam itu sudah kemudian menguasai ya wilayah-wilayah seperti India gitu ya, yang kemudian di orang-orangnya itu banyak orang-orang filsafat ya Yunani gitu ya, hingga ya orang-orang filsafat itu kan kemarin kita juga sudah sedikit bahas ya, berpikir secara logika mantik gitu ya. Jadi mereka akan yakin dengan sesuatu yang harus terlihat gitu, ya. Nah, sehingga mereka pun punya pertanyaan gitu ya kepada muslim ya yang pada saat itu ya, yang kira-kira pertanyaan mereka itu seperti ini gitu ya, siapakah yang menciptakan perbuatan manusia. Jadi ketika manusia itu, ini ada gambar lagi buka buku gitu ya, ketika manusia itu melakukan perbuatan sesuatu ya tadi ya, perbuatan contohnya tadi membuka buku, kira-kira siapa yang menciptakan ya, atau mereka itu menanyakan siapa gitu yang menciptakan perbuatan akhirnya manusia itu bisa buka buku gitu. Jadi yang pertama ya choice-nya ya, atau ya pilihannya, apakah Tuhan yang menciptakan, atau yang kemudian yang kedua, atau manusia itu sendiri yang menciptakan gitu ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman di sini pilih yang nomor 1 apa nomor 2 ya, kira-kira pilih yang mana jawabannya? Tuhan yang menciptakan ataukah manusia itu yang menciptakan? Ada yang mau jawab? Oh, 2, manusia itu yang menciptakan. Ya, coba ya kita voting. Oh, 2. Ada yang nomor 1? Ada yang pilih nomor 1? Kalau yang pilih nomor 1 coba klik raise hand. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Yang pilih nomor 1 nggak ada nih. Pilih nomor 2, manusia itu yang menciptakan. Pilih yang jempol deh. Pilih oke. Kalau yang ada yang pilih nomor 3 nggak ada pilihannya ya, cuma 2. Nomor 3 apa nomor 3? Ya, ada Evi yang pilih nomor 2 ya. Manusia berarti. Yang lain? Nah, ini kan kita, nah ini ya kembali lagi berbicara atau membahas tentang pilihan. Nah, ini harus memilih nih teman-teman di sini, nomor 1 apa nomor 2? No, kalau nggak ada pilihan ya berarti tipikal yang selama ini galau ya, nggak bisa milih gitu di kehidupan. Ya, ada yang nomor 2. Coba yang belum jawab, tentukan pilihanmu. Ya, nomor 1 apa nomor 2? Nggak ada yang nomor 1, nomor 2. Hampir semuanya nomor 2 ya di chat. Ya, coba ada yang mau bisa menyampaikan alasan ya, kenapa nomor 2? Kenapa manusia itu sendiri yang menciptakan? Kenapa enggak Tuhan? Gitu. Karena ada yang kemudian memilih ya itu menjawab ya dari pertanyaan orang-orang filsafat tadi itu bahwa Tuhanlah yang menciptakan. Itu
dikenal dengan Mu'tazilah ya gitu. Jadi segala sesuatu itu sudah Allah yang menciptakan gitu. Ada yang setuju dengan pendapatnya Mu'tazilah ya. Yang nomor 2 itu adalah kelompoknya Jabariyah gitu ya, yang mengatakan manusia itu yang menciptakan. Nah, ini boleh nih perwakilan tadi yang sudah yang sudah memilih nomor 2, kenapa memilih manusia itu yang menciptakan? Alasannya apa? Boleh, siapa yang mau berpendapat dengan pilihannya? Nah, ini tadi ya, kembali lagi bahwa setiap pilihan itu punya konsekuensinya. Gitu. Jadi, ya manusia tadi punya akal ketika memilih itu bukan karena ikut-ikutan ya. Ya, di sini jangan karena waduh nomor 1 nggak ada temennya, ya udahlah nomor 2 aja. Nah, itu tipe yang followers ya itu. Namanya nggak punya pendirian. Gitu. Jadi harus punya alasan gitu ya, punya hujah gitu. Kenapa pilih nomor 2? Ya. Ada yang mau silahkan, ada yang mau menyampaikan alasannya kenapa nomor 2? Di sini ada Asifa nih yang terakhir. Ngechat pilih nomor 2. Gimana kalau Teh Asifa? Alasannya kenapa pilih nomor 2? Ini kita sambil kenalan ya, sambil supaya Iya, Teh. Boleh. ya. Kenapa manusia itu yang menciptakan? Karena karena manusia itu jika ingin kayak apa sih? Siapa yang menciptakan perbuatan manusia? Kan miliknya manusia itu yang menciptakan. Karena manusia itu mempunyai akal sama nafsu. Tuh. Yang menentukan itu kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita memilih perbuatan yang baik, itu kan menurut akal. Tapi kalau misalkan kita memilih perbuatan yang buruk, itu menurut nafsu kita sendiri gitu. Gitu, Ya. Teh. Jadi pilihannya manusia. Gitu ya. Iya. Iya, Teh. Ya, jadi berarti Teh Asifa itu sama berarti sependapat dengan Jabariyah ya, Iya. bahwa segala sesuatu itu manusialah yang menentukan. Iya, Ya, ada betul, Teh. yang karena pendapatnya Jabariyah itu mengatakan bahwa Allah itu tidak ada urusan gitu ya dengan apa yang sudah menjadi keputusannya manusia gitu. Nah itu terkait dengan Jabariyah ya. Apa kebalik ya? Nah itu coba dicek ya. Nah itu intinya yaitu tadi ya ada kelompok yang kemudian mengatakan ya tadi gitu ya berpendapat nomor 1 ya Tuhan gitu ya yang menciptakan gitu ya. Kemudian tadi Allah yang menciptakan sehingga Allah itu sudah menciptakan manusia itu sekaligus dengan perbuatannya gitu. Jadi kalau dikatakan orang itu baik ya berarti memang sudah diciptakan jadi orang baik. Ada orang yang jahat ya karena memang sudah diciptakan orang itu sebagai orang yang jahat agar menyeimbangkan dunia. Jadi nggak baik semua gitu ya, ada yang baik ada yang jahat. Ya kasihan ya yang diciptakan jadi orang jahat gitu. Seakan-akan ya dia terpaksa gitu di dalam menjalani kehidupan ini ya. Berarti yang tadi ya mengatakan ya manusia itu nggak punya pilihan karena semuanya sudah Allah yang menciptakan gitu ya. Jadi manusia itu sendiri sekaligus sepaket gitu ya dengan perbuatannya gitu. Ya, ada yang setuju dengan pendapat itu? Nah ini kan saling bertentangan ya jawabannya itu kontradiktif gitu ya. Nggak ada yang kalau setuju dengan pendapatnya nomor 1 ya coba raise hand ya. Nggak ada ya. Nah kalau tadi yang nomor 2 manusia itu sendiri yang menciptakan.
gitu ya, yang dikatakan bahwa ya ya manusia itu yang harus kemudian mengusahakan apa yang dia inginkan gitu ya, yang dikatakan bahwa tidak ada kaitannya gitu ya dengan Allah gitu ya. Gitu. Jadi seakan-akan ya manusia itu ya boleh melakukan apapun gitu ya, dalam arti yang kemudian tidak ada ketetapan Allah di dalam kehidupan manusia. Gitu. Benar nggak kayak begitu? Berarti ya tidak percaya dengan takdir kalau seperti itu, ya kan? Ini agak membingungkan ya. Nah, atau kalau tadi teman-teman yang nggak milih antara satu maupun dua, ya, ada yang tengah-tengah. Nah, ini jalan tengah ya. Gitu. Ada yang netral ya, jadi nggak nomor satu, nggak nomor dua. Ya, yang itu disebut dengan kelompok sunnah ya, gitu. Ya. Nah, dikatakan kalau sunnah ini tengah-tengahnya bagaimana? Ya tadi mengatakan bahwa ya betul manusia itu ada yang menciptakan gitu ya, ya Allah yang menciptakan gitu ya. Tapi manusia itu punya yang namanya kasbun ikhtiar gitu ya, yang dimana manusia itu bisa menentukan nih gitu ya apa yang kemudian dia inginkan gitu. Nah ini agak jelimet memang gitu ya awal-awal. Nah ini yang akhirnya orang itu kemudian banyak hari ini yang ya memang mungkin tidak apa ya tanpa disadari gitu ya bahwa oh dia mengikuti pendapat Jabariyah, dia mengikuti pendapat yang Mu'tazilah atau ya yang sunnah tadi gitu. Ya, nah ini meskipun tidak tahu tentang itu, tapi tadi gitu ya, secara dia tidak sadari dia punya pemahaman yang sama. Karena ada gitu ya yang memiliki pemahaman ketika dia sudah melakukan sesuatu ya, yang katakanlah dia seorang PSK gitu ya, ketika ditanya loh kenapa pekerjaannya sebagai PSK gitu. Ya, kemudian dia menjawab ya mungkin sudah takdir saya ya menjadi seorang PSK gitu. Ya, nah itu apakah betul gitu ya? Berarti kan tadi dia memiliki pendapat yang pertama gitu. Ya. Atau dikatakan yang nomor dua gitu ya, ya usaha itu segalanya gitu ya. Gitu. Tidak ada kaitannya gitu kan dengan ketetapan umum. Ya. Nah, itu tadi ya, atau kemudian tadi ya yang ketiga itu tengah-tengah gitu. Jadi jawaban yang benar tuh yang mana gitu ya. Jadi siapa sih yang menciptakan perbuatan manusia gitu ya. Tadi apa Tuhan gitu ya, Allah gitu ya. Kemudian yang kedua manusia itu sendiri atau tadi apa jawaban tengah-tengah gitu ya. Jadi ada Allah kemudian manusia itu sendiri itu ada gitu ya. Jadi kalau tengah-tengah ini jadi kan ini berbicara terkait dengan perbuatan apa penciptaan perbuatan manusia gitu ya. Mereka menanyakan hal itu gitu. Jadi kayak itu ya tadi siapa gitu ya yang menciptakannya gitu ya. Nah, ini kira-kira gimana? Apakah yang tadi jawaban nomor 2 berpindah ke nomor 3? Nah, memang bukan nomor 3 ya, jadi memang tidak ada pilihan nomor 3 di sini, tengah-tengah gitu ya. Lebih tengah-tengah itu antara 1 dan 2. Ya, jadi tidak 1 ataupun tidak 2 ya kan. Gitu. Ya. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Gitu ya. Jawaban yang benar itu adalah yang tidak menjawab. Gitu. Ya, artinya jawaban-jawaban tadi itu semuanya salah. Gitu ya. Loh, kenapa? Gitu ya, karena memang diawali dari pertanyaan yang memang sudah jelas salah. Kenapa pertanyaannya salah? Dikatakan ya emang salah apanya ketika dia mempertanyakan siapa sih yang menciptakan perbuatan manusia. Ya masalahnya justru di situ tadi ketika bagaimana akhirnya orang-orang filsafat itu selalu cara berpikirnya adalah dengan logika mantik gitu ya. Apa jadi sesuatu itu harus ada apa ya secara zohir gitu ya, secara terlihat. Nah, kalau kita lihat
terkait dengan penciptaan, ini kan ya tadi ya mereka mempertanyakan terkait dengan penciptaan, ya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa mengetahui ketika Allah itu menciptakan perbuatan manusia, tentu itu ada di luar jangkauannya manusia, gitu, ya. Jadi apakah itu harus sesuatu yang kita pikirkan? Ya nggak bisa, ya memang akhirnya jelimet kan tadi, gitu ya, jawaban-jawabannya, gitu. Kenapa? Karena itu ada sesuatu di luar jangkauannya manusia, gitu, sesuatu yang tidak terlihat, gitu ya. Nah, contohnya gini, gitu. Gimana sih maksud akal itu lemah dan terbatas, gitu ya? Apa? Ya, jadi ketika misalkan terlihat, gitu ya, kalau kemudian terlihat, nah ini di kamera ini terlihat ya. Ini saya lagi pegang apa nih? Ini lagi pegang Handphone. handphone kan. Nah, kalau ini lagi pegang apa? Buku teh. Buku. Ya. Ya, buku. Nah, sekarang kan saya simpen nih handphone dan buku ini di bawah tanpa terlihat oleh kamera kan. Kira-kira bisa berpikir nggak, menebak dengan pasti, saya lagi pegang handphone apa buku? Enggak teh, karena enggak kelihatan. Nah, disitulah peran akal itu lemah dan terbatas gitu. Disitulah batasan bahwa akal kita itu lemah dan terbatas. Jadi ketika sesuatu itu tidak terlihat, ya maka itu tidak bisa dipikirkan oleh akalnya manusia. Itu. Jadi ketika akhirnya kita nggak melihat, nggak bisa kita pastikan gitu ya, atau kita berpikir itu lagi pegang apa gitu ya, handphonenya atau buku gitu. Kalau terlihat kan tadi jelas ya. Oh, kalau yang kayak begitu ya kemarin ya kita sudah berbicara atau membahas tentang bagaimana proses berpikir yang ada pada manusia gitu ya. Itu kan harus ada penginderaan tadi kan gitu. Ya, jadi kebayang ya bahwa kemudian apa yang tidak terlihat oleh manusia itu tidak bisa dipikirkan gitu ya oleh akal itu sendiri, sehingga pertanyaan ini salah. Kalau pertanyaannya sudah salah, ngapain dijawab gitu ya. Inilah gitu ya, kalau kemudian pada saat itu ini kan kaum muslimin ya yang menjawab pertanyaannya mereka, akhirnya terpecah menjadi kelompok-kelompok tadi yang saling bertolak belakang jawabannya. Itu karena akhirnya mereka sudah terjebak dengan pertanyaan yang memang nggak masuk akal gitu ya. Ya tadi ya, yang pertanyaan di luar jangkauan akal manusia, yang harus ya sikapnya itu yang nggak perlu dijawab gitu ya. Nah, memang kan orang filsafat itu nyeleneh ya, kayak terlihatnya pintar gitu ya, berpikir mendalam, tapi ya apa, keblinger gitu ya istilahnya. Itu pernah kemudian di PB pun ada ya salah satu jurusan yang ada mata kuliah filsafat gitu ya, sehingga jadi ada kemudian mahasiswa yang bertanya, bagaimana mungkinkah Tuhan itu menciptakan batu yang sangat besar gitu ya, sehingga Tuhan itu sendiri tidak bisa mengangkatnya gitu ya, dan dosen itu bingung gitu ya jawabnya kayak gimana gitu, sehingga akhirnya dikasih nilai memuaskan gitu, karena oh ini pintar nih mahasiswa, sampai saya aja nggak bisa jawab ya. Itu kan pertanyaannya mudah sekali gitu ya, ya kembalikan lagi kepada standarnya ya, gimana gitu ya kita bisa berpikir lah, orang hari ini aja kita nggak bisa melihat wujudnya Allah ya kan, seperti apa gitu ya, sehingga mana bisa gitu ya membandingkan kemudian batu yang sangat besar sehingga batu itu bisa melebihi daripada Allah. Itu nggak masuk akal gitu ya. Itu ya tadi sesuatu yang di luar jangkauan manusia, ya gila gitu ya kalau dipikirin ya, karena itu nggak bisa gitu ya, yang memang nggak bisa dipikirin akal manusia gitu ya. Jadi itu tadi gitu ya. Ya memang kan
apa ya, slogannya filsafat kan juga gitu ya, ketika sudah masuk jangan lupa jalan pulang kan gitu. Jadi ya memang jelimet gitu ya dalam cara pandang berpikir karena mereka tidak memahami bahwa akal manusia itu lemah dan terbatas gitu. Sehingga merasa akal itu segalanya, bisa berpikir segalanya. Ya, ya karena kan kembali lagi ya kemarin terkait dengan orang-orang filsafat ya memang akhirnya berakhir ateis gitu ya, yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena bagi mereka ketika Tuhan itu ada, mana wujudnya? Padahal kemarin kita sudah bahas, ya ketika pun kita bisa yakin adanya Sang Pencipta meskipun tidak terlihat, buktinya itu adalah makhluknya. Jadi ada yang kemudian sesuatu yang diciptakan ya seperti halnya manusia, alam semesta dan kehidupan ini tidak mungkin ada begitu saja. Gitu. Ya karena ya hari ini kita berpikir tadi kita punya handphone gitu ya di depan kita ada laptop ya kan nggak mungkin tiba-tiba ada di kamar kita gitu ya mesti kita sebelumnya tuh beli di mana handphonenya apakah tiba-tiba ada di counter kan enggak juga ya pasti disuplai dari pabrik itu ada yang buat nggak ada yang produksi nggak ya mesti ada gitu ya ada yang menciptakan handphone tersebut gitu ya jadi nah itu kan ya jelas sekali gitu ya untuk bisa membuktikan sang pencipta itu ada atau enggak gitu. Ya. Nah ini sehingga ya sudah clear ya bahwa ya ini tidak perlu dijawab gitu karena ya sudah jelas pertanyaan pun salah. Jadi pertanyaannya itu sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Ya. Nah sehingga ya boleh di next ya Teh Puput. Ya, ketika kita berbicara tentang kodo dan kodar, itu jangan kaitkan dengan sesuatu yang di luar jangkauannya manusia. Itu ya, karena kalau kemudian kita kait-kaitkan, nggak akan ada beresnya gitu ya. Jadi harus kita punya batasan, punya frame-nya yang jelas. Itu tadi jangan kaitkan dengan yang namanya ilmu Allah ya, karena tentu tadi kembali lagi wujud Allah saja tidak bisa kita lihat apalagi menjangkau bagaimana ilmunya Allah gitu ya. Sehingga tentu itu di luar jangkauan manusia. Kemudian yang kedua itu adalah irodah Allah gitu ya. Irodah itu adalah keinginan ya, keinginan Allah gitu ketika ada sesuatu itu terjadi pada kita, nah itu kan suka ngeluh enggak gitu ya selama ini kayak kok kenapa aku sih gitu ya kenapa dari sekian banyak orang aku yang harus menderita nah galau-galau gitu kan gitu ya nah ini kan itu tadi ya tidak bisa kemudian kita pikirkan gitu ya karena itu ada di luar jangkauannya akal manusia gitu ya kemudian yang ketiga itu adalah lauhul mahfuz ya itu juga tadi ada ya sesuatu yang di luar jangkauannya manusia gitu ya jadi ya kita nggak akan pernah nerawang gitu ya manusia itu nggak bisa gitu ya untuk kemudian menerawang siapakah jodohnya si A gitu ya enggak ya meskipun ya tadi ya tentu memang ada dalil ya mengatakan bahwa bagaimana Allah itu sudah menentukan ya segala sesuatunya gitu ya itu ada pada ya lauhul mahfuz itu tadi ya tapi ya kembali lagi lauhul mahfuz itu tidak bisa diketahui gitu ya oleh manusia itu sendiri gitu ya sampai kejadian gitu ya itu tapi sebelum kejadian kan nggak pernah diketahui gitu. Ya nah next ya jadi pembahasan kodo dan kodar itu berarti kita pembahasannya di mana gitu ya nah ini kan berbicara tentang kehidupan manusia ya jadi kembali lagi ya jadi yang pertama tadi harus jelas dulu batasannya jadi jangan kaitkan dengan sesuatu yang di luar jangkauan manusia termasuk pertanyaan filsafat tadi gitu ya siapa yang menciptakan perbuatan manusia gitu ya dicari-cari yang ngapain juga gitu ya karena itu di luar jangkauan manusia tidak bisa dipikirkan manusia yang bisa kemudian kita lihat hari ini ya bagaimana terkait dengan kehidupan manusia yaitu kehidupan manusia itu ada pada dua area gitu ya ada pada dua wilayah ya atau jadi yaitu ada area yang
dikuasai ya oleh manusia, ada yang kemudian menguasai manusia. Gitu ya, atau yang disebut dengan kodok tadi. Ya, sehingga area yang dikuasai manusia disitulah pilihan manusia. Gitu ya, manusia bebas mau memilih ya apa ya jalan ketakwaan atau jalan kemaksiatan ya, mau tunduk sama aturan Allah ataukah mau melanggar, itu sia-silahkan gitu ya, bebas-bebas aja gitu. Ya seperti hari ini ya kita mau ikut ke kajian gitu ya, mau ikut agenda ngariung malam ini ataukah mending tidur aja gitu ya, itu kan pilihan gitu ya. Ya kita pengen mau ikut agenda ngariung ya tadi ya, kita buka laptopnya atau kita buka handphone, kemudian kita ngezoom ya, klik linknya gitu ya. Nah itu kan area pilihan gitu ya, tidak kemudian ada ceritanya, ya tidak akan ada gitu ya ketika mager mending tidur aja gitu, tapi kok ini tiba-tiba tangan gerak sendiri ya ngezoom gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Ya, merasa terpaksa gitu ya. Ya itu kan nggak ada kejadiannya gitu ya. Jadi ya manusia itu punya pilihan gitu. Ya. Atau kemudian ya tadi ya, itu adalah area yang dikuasai oleh manusia. Sehingga ya itu pilihan gitu ya manusia mau melakukan ataukah tidak. Tidak ada paksaan di situ. Itu. Ya, sehingga tentu nanti kaitannya bahwa di wilayah ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu ya, karena ya tadi itu pilihannya manusia. Kemudian yang kedua itu adalah area yang menguasai manusia. Siapa yang menguasai manusia? Tentu adalah Allah. Ya, itu yang disebut dengan kodok ya. Sehingga ini terbagi dua ya, ada yang sunnatullah dan kemudian ada yang di luar sunnatullah atau yang disebut dengan takdir ya. Nah, supaya kita lebih jelas lagi ya bagaimana perbedaan di dua wilayah ya atau dua area ini. Ya, silakan dilanjutkan next. Ya. Jadi nah ini area yang dikuasai oleh manusia ya, sehingga tadi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi ya memang tadi contoh bagaimana seseorang itu akan mencari rezeki gitu ya, rezekinya dengan cara yang halal ataukah yang haram gitu. Ya itu kan pilihan gitu ya, mau cara dengan yang halal ya dia bekerja atau dia mau berdagang gitu ya dengan cara yang halal ya, muamalah sesuai perintah Allah, tidak dengan ribawi misalkan ya dan sebagainya, itu pilihan gitu ya. Atau kemudian ya dia mau mencuri aja, mau korupsi aja ya, mau menipu aja gitu, ya itu pilihan gitu. Ya tidak ada ceritanya kenapa enggak Allah kenapa Allah diamkan orang yang bermaksiat itu, ya memang itu pilihan ya, nggak ada ceritanya misalnya orang yang mau nyuri gitu ya sehingga Allah cegah gitu dengan tiba-tiba dia jatuh atau dia kena geledek gitu, itu kan ya memang ya Allah diamkan gitu ya Allah bebaskan di dunia ini gitu, karena itu adalah area pilihan manusia, sehingga nanti akan diminta pertanggungjawaban ya di pengadilannya Allah tadi gitu ya, yang maha adil di akhirat kelak lah gitu ya, di situ dimana nanti pilihan yang kemudian hari ini Allah bebaskan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban, ada konsekuensinya gitu ya. Jadi sehingga tadi ya konsekuensinya apa? Dia akan mendapatkan pahala ketika dia melakukan sesuai dengan perintahnya Allah, gitu ya. Nah kemudian dia akan mendapatkan dosa, gitu ya, ketika dia melakukan tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya tadi contohnya ya, bagaimana ketika seseorang itu akan mencari rezekinya, gitu ya. Gitu. Sehingga ya dia punya pilihan tadi, gitu ya, sehingga ketika dia sudah punya pilihan maka dia akan usahakan gitu ya, lakukan gitu ya sesuai dengan pilihannya tadi gitu. Ya. Nah, sehingga ya seharusnya ketika dia sudah memilih gitu ya, nah usaha itu kan harus optimal gitu ya. Nah baru kita berbicara terkait dengan bagaimana upaya atau usaha tadi gitu memang harus betul-betul maksimal atau
optimal gitu. Karena berbicara tadi ya ketika pilihan kita itu pahala ya, maka semakin optimal ya, semakin usaha kita itu maksimal, maka pahala itu akan semakin banyak gitu ya. Gitu. Ya sebaliknya gitu ya, ketika pilihan dia itu adalah dosa, ya semakin fokus kepada kemaksiatannya ya, maka dosanya itu akan semakin banyak. Ya, maka ya fokus kita akan kemana gitu ya, kepada sesuatu yang mendapatkan pahala ataukah sesuatu yang mendapatkan dosa. Gitu. Ya, jadi tentukanlah pilihan. Ya, nggak bisa kemudian ya, ya gimana kalau pengennya tengah-tengah aja gitu ya. Saya pengennya nggak mau taat banget, tapi ya saya juga bukan orang yang maksiat juga gitu ya. Gitu. Ya, nah itu kan ketika dia seakan-akan seperti netral ya, dia juga sudah menentukan pilihannya. Pilihan yang tidak fokus berarti kan. Ya, itu sehingga justru yang tengah-tengah itu konsekuensinya akan semakin berat gitu ya. Jadi ya sudah mah ya apa ya kalau istilahnya mobil dinetralkan aja kan nggak jalan ya gitu ya. Jadi kan ya tentu harus tentukan mau maju atau mundur gitu. Ya. Jadi itu tadi ya seharusnya bagaimana kemudian ya dalam kehidupan manusia itu ya akan selalu dihadapkan dengan pilihan. Gitu. Ya tentu kita harus menentukan pilihan sehingga dengan kita sudah memilih kita optimalkan gitu ya, apa yang sudah kita pilih. Dengan kita tidak memilih itu pun kita sudah memilih sebenarnya gitu ya, memilih untuk tidak memilih ya istilahnya. Itu justru konsekuensinya berat gitu ya nanti di hadapan Allah. Itu jadi ya tadi ya contoh orang yang ya mau taat tapi nggak mau kafah gitu ya, dia pengennya ya setengah-setengah nyomot-nyomot perintah-perintah Allah aja gitu ya, ya yang artinya berarti kan ada perintah Allah yang dia tinggalkan, ada yang kemudian di situ dia bermaksiat gitu ya. Bermaksiat itu bukan hanya sekedar melaksanakan yang sesuatu yang dilarang gitu ya, tapi ketika dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ya itu juga bermaksiat gitu. Ya. Jadi ya sehingga itu tadi ya ketika memilih maka harus fokus gitu ya dengan pilihannya. Nah, itu akan yang menyebabkan yaitu tadi ya bagaimana akhirnya nanti gitu ya apa yang dia dapatkan itu terkait dengan pilihan antara pahala ataukah dosa gitu. Ya itu sebetulnya area yang dikuasai manusia ya kaitannya itu hanyalah kepada pahala ataukah dosa gitu. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang hasil, nah ini baru gitu ya, kita berbicara di wilayah selanjutnya gitu ya. Ya, boleh di next. Ya. Nah, ini ya terkait dengan area yang menguasai manusia atau wilayah gitu ya yang menguasai manusia atau kemudian yang disebut dengan kodok ya, gitu. Ya. Nah, itu karena terkait dengan menguasai manusia di mana manusia itu terpaksa gitu ya, kembali lagi terpaksa ya di dalamnya gitu ya, karena terpaksa tidak punya pilihan, maka ya Allah pun ya maha adil ya, Masya Allah gitu, sehingga di area ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu ya, karena tidak punya pilihan gitu. Ya contoh itu terbagi dua ya. Tadi ada yang berdasarkan sunatullah, ada yang di luar sunatullah atau yang disebut dengan takdir tadi. Ya kalau kemudian sunatullah yang berdasarkan sunatullah itu ya adalah ya sebagaimana yang sudah kemudian Allah ciptakan. Yang pertama itu adalah bentuk manusia gitu ya. Ya manusia normalnya ya kakinya dua, tangannya dua gitu kan. Gitu. Ya matanya dua, hidungnya satu. Nah, itu kan sunatullah manusia semuanya seperti itu, ya kan? Gitu. Ya, ini kan secara umum yang disebut sunatullah itu. Ya, sehingga kemudian general gitu ya. Ya manusia tidak bisa terbang. Ya normalnya manusia kan nggak kayak burung ya yang kemudian dikasih sayap gitu. Nah, manusia kan nggak punya itu atau kemudian berjalan di atas air ya, itu kan nggak bisa. Ya. Nah, itu yang tadi gitu ya berdasarkan sunatullah.
Nah, yang bedanya di luar sunatullah itu sudah kepada perorangan gitu ya. Itu tadi bagaimana ajalnya, rezekinya, jodohnya gitu ya. Yang kemudian kelahirannya gitu ya, yang berbeda-beda ya. Ya mungkin kan di sini juga ada kelahiran 2000-an ya, 90-an. Ya itu kan kita nggak punya pilihan gitu ya, yang atau kemudian dulu gitu ya sebelum lahir dunia ya mau request tahun berapa lahirnya gitu ya. Itu kan nggak ada gitu. Ya sehingga ya memang tidak punya pilihan, manusia itu ya memang terpaksa gitu. Ya lahir sesuai dengan ya tadi ya tanggal kelahirannya tadi ya nggak ada yang pernah minta gitu ya lahir di hari itu gitu ya atau ya di keluarga itu gitu ya. Ya mungkin kan kalau punya pilihan ya pengennya kenapa saya nggak lahir dari keluarga sultan gitu ya yang atau misalkan keluarga tokoh gitu ya atau terpandang gitu. Nah itu kan bukan suatu pilihan gitu ya. Jadi itu yang tadi disebut dengan takdir ya yang dimana manusia itu tidak punya pilihan gitu. Ya karena itu area yang menguasai gitu ya manusia termasuk hasil gitu ya hasil dari apa yang sudah manusia itu upayakan ya. Ya tadi ya terkait dengan rizki gitu ya seberapa jumlahnya seberapa banyak gitu ya jumlahnya. Nah itu kan sudah Allah tentukan itu kan hasilnya gitu ya. Nah, sehingga yang ya tadi tidak akan kemudian Allah itu minta pertanggungjawaban gitu ya, tapi yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah tadi ya area yang dikuasai oleh manusia gitu. Yang dimana di situ ada punya pilihan. Ya, jadi terkait dengan ya tadi ya hari ini manusia atau ya apa jangan kemudian merasa insecure gitu ya ketika kemudian ya saya hidungnya mancungnya sih ke dalam ya bukan keluar gitu ya gitu kenapa ya gitu. Nah itu kan nggak ada gitu ya dulu request dulu mau jadi orang Indonesia atau jadi orang Amerika gitu ya. Nah itu kan tadi ya tidak ada pilihan atau kemudian dari sisi bentuk hidungnya mau mancung ataukah tadi ya mancungnya ke dalam itu kan juga nggak ada pilihan gitu ya gitu. Nah kalau kemudian sesuatu yang sudah Allah tetapkan manusia itu ubah-ubah, nah itu baru gitu ya. Ya seharusnya tidak diminta pertanggungjawaban ya malah diminta pertanggungjawaban karena manusia itu mengubahnya. Ya sekarang banyak ya dengan oplas gitu ya, operasi plastik atau kemudian ya hidungnya yang tadinya pesek bisa jadi mancung gitu ya. Gitu. Nah tadi gitu ya, padahal itu adalah sesuatu yang tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ngapain ngurusin sesuatu yang memang tidak Allah akan tanya nantinya gitu ya. Kalau diubah-ubah ya malah justru akan ditanya. Gitu. Maka seharusnya kembali fokus kita itu adalah kepada mana gitu ya area yang dikuasai oleh manusia, maka di situ harusnya dioptimalkan ya pilihan tadi gitu ya kita mau pilih yang berpahala ataukah yang berdosa gitu. Ya. Ya, next. Ya, selanjutnya. Ya, jadi itu tadi ya terkait dengan kodo dan kodar. Ya, definisinya ya. Ini kan sudah di akhir ya. Supaya tadi kita sudah bisa membedakan. Jadi apa bedanya kodo dan kodar ya. Sehingga kalau tadi kodo itu adalah ya sebenarnya dua-duanya ini ya kodo maupun kodar itu adalah area yang menguasai manusia. Bahkan tadi manusia itu pun tidak bisa gitu ya jadi menentukan pilihan di area ini ya atau mengubahnya tadi gitu ya itu terkait dengan kodo dan kodar karena ya tadi ya ini juga tidak ada kaitannya gitu ya dengan area yang dikuasai oleh manusia ya karena ketentuan ini sudah Allah tetapkan dulu gitu ya gitu. Nah ini tadi bahwa kode itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala atas manusia itu sendiri
ya terkait dengan tadi kejadian-kejadian ya yang berdasarkan sunatullah ataukah di luar sunatullahnya gitu. Ya, atau kemudian tadi bedanya gitu ya dengan qadar. Nah, ini kembali lagi kalau qadar itu sama gitu ya, ketetapan Allah juga atas khosiat benda dan kemudian potensi pada manusia gitu ya. Ya namanya juga qadar ya, yang artinya ya memang kadar gitu atau khosiat gitu ya yang ada pada benda maupun pada manusia ya. Manusia itu adalah ya fitrahnya manusia atau potensi manusia tadi gitu. Ya, next. Ya. Nah, sehingga tadi ya qadar pada potensi manusia ataukah juga ada pada khosiat benda ya. Ya, contohnya kalau pada benda ya bagaimana api atau kemudian kita lihat air ya potensi atau api itu sendiri khosiat api sendiri itu yang membakar ya kan gitu. Jadi kalau ketika kita sesuatu itu dikenakan kepada api ya maka api itu ya secara fitrahnya gitu ya dia akan membakar gitu ya benda tersebut ya apalagi yang mudah terbakar gitu ya. Apakah manusia bisa mengubah nih yang tadinya api harusnya panas membakar jadi tiba-tiba bisa dingin gitu ya atau seperti air itu kan nggak bisa gitu ya karena ini sudah tadi kan ketetapannya Allah gitu ya. Nah, sehingga begitupun dengan air tadi ya, air yang memang secara fitrahnya bisa kemudian memadamkan api gitu ya. Ya manusia itu tidak bisa kemudian mengalihfungsikan gitu ya di switch antara api dengan air kan nggak bisa. Gitu. Tapi dulu ada kan gitu ya bagaimana Nabi Ibrahim yang dibakar itu tidak terbakar. Nah ini ya beda cerita gitu ya bahwa kalau seperti itu yaitu justru Allah sendiri yang memang pada saat itu mengubah khosiatnya. Ya memang hanya Allah yang bisa melakukan itu. Dan itu juga hanya terjadi kepada manusia yang spesial gitu ya, yang terjadi pada ya Nabi dan Rasul gitu ya. Gitu ya memang akhirnya kan menjadi salah satu mukjizat gitu ya pada nabi tersebut. Itu ya. Nah, kemudian juga bagaimana halnya yang ada pada manusia, fitrahnya manusia tadi ya yang dikatakan potensi manusia. Itu yang pertama itu adalah terkait dengan kebutuhan hidup manusia ya atau hajatul udawiyah ya kalau di dalam bahasa Arabnya. Itu apa? Ya bagaimana kebutuhan hidup manusia ya makan ya merasakan lapar gitu ya. Yang itu ada pada akhirnya internal ya pada tubuh manusia secara alamiahnya ya kalau kita nggak makan-makan ya mesti perut itu kroyok-kroyok gitu ya merasakan ya sakit gitu ya lambungnya kalau nggak makan-makan atau telat makan jadi lemes nah itu ya memang ya khosiat atau tadi ya yang ada pada manusia atau secara fitrahnya seperti itu ya kalau kita nggak minum-minum ya haus gitu ya sehingga membutuhkan minum ya ketika dimasukkan ya butuh dikeluarin gitu ya BAB dan BAK gitu dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan hajatul udawiyah ya atau kebutuhan hidup manusia. Ya kemudian juga ada yang kedua yang namanya naluri ya atau gorizah tadi. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya ada yang disebut dengan naluri. Ya, ada tiga ya. Nah ini pakai bahasa Arab karena supaya singkat nulisnya. Ada yang disebut gorizatun nau ya yaitu naluri untuk melestarikan jenis ya bahwa ya ini kan naluri yang Allah tentukan gitu ya ada pada setiap manusia bagaimana manusia itu punya rasa kasih sayang rasa suka terhadap lawan jenis ya terhadap lawan jenis loh fitrahnya manusia itu ya nggak ada yang sama jenis gitu ya itu artinya bukan penyakit ya tapi ya itu masalah mindset aja gitu ya karena ya secara fitrahnya manusia itu ya untuk bisa melestarikan jenis sukanya ya harus kepada lawan jenis gitu ya nggak mungkin sesama jenis gitu.
Ya. Kemudian yang kedua itu adalah bako ya. Bako itu adalah mempertahankan diri ya terkait dengan memiliki emosi gitu. Nah itu ya memang fitrah. Gitu. Dia bisa marah ya. Kemudian tadayun ya mensucikan sesuatu ya. Itu juga fitrahnya manusia. Ya, sehingga bukan berarti ketika ini fitrah setiap manusia itu langsung connect terhadap Islam gitu atau kepada Allah, tidak ya. Itu harus kembali lagi pembahasan kita di awal, harus melibatkan akal, harus terjadi proses berpikir gitu ya secara cemerlang gitu kan, ya supaya akhirnya dia bisa menemukan bahwa ya sang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena kalau kemudian tidak menemukan kepada Allah ya dia bisa beragama yang lain gitu ya, atau kemudian meskipun dia ateis gitu ya, menafikan adanya sang pencipta, apakah tadayun itu bisa dia hilangkan? Tidak gitu ya. Ya tadayun itu masih tetap ada pada dirinya, hanya saja ya dia alihkan kepada yang lain gitu ya. Ya entah itu dia akhirnya mensucikannya atau mengidolakan seseorang gitu ya. Ya itu kan sama-sama juga mensucikan gitu ya, atau mengeluh-elukan lah gitu ya. Jadi tuh gitu ya terkait dengan yang namanya koda. Gitu ya. Next ada ya terakhir ya. Ya jadi itu terkait dengan pembahasan kodo dan kodar ya. Jadi harus punya pemahaman yang benar gitu ya, yang jelas terkait dengan mana sih dalam kehidupan kita area yang dikuasai manusia dan area yang menguasai manusia. Ya contoh hari ini gitu ya ketika kita diuji ya. Nah ini kan dirasakan oleh semuanya terkait dengan COVID gitu ya, pandemi ini gitu. Ya, kalau kita lihat ya bagian virus itu sendiri itu berarti kira-kira masuk yang mana? Area yang dikuasai manusia ataukah area yang menguasai manusia? Ada yang bisa jawab atau ada yang mau berpendapat ya? Nah ini berarti yang relate banget ya yang kita rasakan hari ini terkait dengan pandemi. Gitu. Ya, jadi pandemi itu sendiri atau virusnya, nah itu berarti masuk kemana nih? Area yang dikuasai manusia ataukah area yang menguasai manusia? Silahkan ada bisa dipahami nggak pembahasannya? Ya, mungkin teman-teman yang mau nanya boleh, yang belum paham Ya, ada yang bisa langsung tanya lagi. ya boleh. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya, yang mungkin tadi kurang jelas atau kecepatan ya, atau sudah bisa dipahami. Nah mungkin kalau bisa memahami ya bisa untuk tadi menjawab terkait dengan permasalahan kita hari ini. Ada nggak yang mau jawab? Nah kita coba lihat cek hadirannya ya. Di sini ada Hani. Oh, ada Hani standby nggak nih? Mana? Assalamualaikum Hani. Ya lagi standby ya. Atau mungkin yang lain silahkan. Ada yang mau menjawab atau berpendapat ya. Boleh tadi teh mungkin diulang pertanyaannya.
mungkin Hani malu buat tanya ulang pertanyaannya. Oh gitu, boleh. Ya, jadi tadi ya terkait dengan virus COVID nih 19 ya, kalau kita tadi dengan pembahasan kita terkait dengan kodo dan kodar, ya ada area yang dikuasai manusia dan area yang menguasai manusia. Nah, kita kira-kira masuk ke mana? Area yang dikuasai manusia ataukah area yang menguasai manusia? Nah, jadi berarti yang mana nih? Aku aja deh Teh yang jawab. Ini masih pengalaman. Langsung ya. Iya. Kayaknya sih yang menguasai manusia Teh. Ya, kenapa? Kalau menurut Teh Ica? Ya karena kita tidak bisa mengendalikan itu. Gitu. Seperti halnya kecelakaan, sakit, itu kan di luar kuasa manusia. Betul. Ya. Nah, kalau tadi area yang menguasai manusia itu kan kodo dan kodar ya. Ada kodo dan ada kodar. Nah, itu masuk yang mana nih? Kodo ataukah masuk ke kodar? Ya, itu kan kita berbicara menguasai manusia itu ketetapan Allah ya. Itu masuknya ke kodo atau masuk ke kodar? Mungkin yang lain mungkin. Oh, ini ya Kartika kodo katanya. Ada yang menjawab kodar? Ada? Oh, kodo tuh. Pada jawabnya kodo ya. Yang kodar nggak ada yang jawab. Ini pengen sekalian kenalan ya. Ada yang standby nggak nih? Anida. Ini Anida nggak dinyalain. Anida standby nggak nih yang Anida? Atau di sini ada Rini. Rini standby. Teh Rini Rismawati. Ini. Coba yang standby bisa raise hand. Nah, jadi ketahuan di mana yang standby. Ya, yang standby bisa raise hand ya. Nah, coba tadi dari Teh Tika yang jawab kodo, masuknya ke kodo. Kenapa masuk ke kodo, tidak ke kodar? Aku ya Teh, Ya, Tika, ya. Kenapa masuknya ke kodo? Karena kodo ini bahasanya itu tadi yang yang menguasai dan dikuasai oleh manusia. Kalau kodar itu beda bahasannya lagi. Dulu aku memahaminya beda gitu, salah kaprah gitu ya dalam memahami antara kodo dan kodar ini. Dulu aku ngiranya kodo itu yang yang menguasai kita, kodar itu yang kodo itu yang menguasai kita, kodar yang dikuasai kita. Tapi ternyata beda. Antara kodo dan kodar beda gitu ternyata. Kalau kodar kan lebih kepada host yang kita punya gitu ya Teh. Jadi itu COVID itu termasuk kodo. Karena itu sesuatu yang menguasai kita. Kita nggak ada andil, nggak ada ranah di situ. Gitu paling Teh. ya, ya. Jadi kalau kemudian kita berbicara ya terkait ya pandemi ini ya, kalau kemudian di awal sekali gitu ya, kenapa sih muncul tiba-tiba ada virus COVID-19 gitu ya? Itu karena ya kejadian kan 2019 ya. Nah, di luar kan itu ya awalnya kan di Cina gitu ya. Karena kemudian yang ya harusnya memang ada pada hewan ya, kemudian kan itu ya menyerang manusia gitu ya. Karena apa? Ya manusia sendiri itu ya makan ya otomatis jorok gitu kan ya, diawali karena di Cina itu ada ya terbiasa gitu ya, atau biahnya mereka
ya makan kelelawar gitu ya, kayak binatang-binatang yang menjijikan lah gitu ya. Gitu. Nah, itu kan makan yang kayak gimana gitu ya. Mau makan makanan sesuai perintah Allah ya yang halal dan toyib gitu kan, ataukah makanan yang ya udah ya sebebasnya mau makan apa kek gitu ya. Yang penting mah dimasukin gitu. Ya yang penting mah konsumsi apa aja gitu ya seperti tadi. Ya. Sehingga kan ya akhirnya ya muncullah gitu ya ibaratnya dari situ. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pilihan makanannya, itu memang masuknya kepada kodok gitu ya. Tapi akhirnya kemudian bagaimana adanya si virus ini gitu ya, virus yang kemudian bahkan sekarang ya bermutasi gitu ya, gitu. Nah, itu kan termasuk kepada apa? Ya, masuknya kepada kodar gitu ya, kepada khosiat ya apa virus sendiri gitu ya. Ya khosiat virus itu bermutasi ya, berkembang biak gitu kan. Yaitu masuk kepada kodar gitu ya. Gitu ya, memang ya keduanya adalah area yang menguasai manusia ya. Nah, kalau kemudian kita berbicara ya lalu bagaimana apa yang kemudian manusia bisa lakukan di dalam ikhtiar ya atau di dalam usaha ya atau mengupayakan ya terkait dengan menghindari virus ini. Nah, itu kan ada area pilihan ya kan gitu. Ya. Nah, itu kan terkait dengan bagaimana akhirnya pilihan ketika hari ini kita keluar gitu ya, mau pakai masker atau enggak. Nah, itu kan area pilihan gitu ya. Gitu. Ya yang seharusnya ya tadi gitu ya, dalam ya tentu kan ini juga tadi kan yang dikatakan pada tahun ini gitu ya terjadi pandemi ya yang ya sudah dari tahun sebelumnya sampai hari ini ya khususnya ya kita sekarang yang di Indonesia ya bagaimanapun itu tadi yaitu adalah kodo ya terkait dengan adanya pandemi gitu ya ujian yang kemudian Allah berikan ya tapi terkait dengan bagaimana pilihan manusia manusia itu menghindari virusnya kemudian atau bahkan mencegah virus itu bisa menyebar luas gitu kan ya penanggulangan lah gitu ya yang seharusnya itu menjadi ikhtiar yang optimal gitu ya dilakukan oleh manusia yang yaitu urusannya masyarakat ya urusan siapa ya tentu negara gitu kan gitu yang seharusnya itu kan ikhtiarnya optimal kan gitu ya kita berbicara tadi terkait dengan ikhtiar manusia ya maka ya seharusnya bisa sangat optimal dalam penanggulangannya gitu ya dalam penanganan pandemi hari ini gitu ketika yaitu tadi ya adalah sesuai dengan perintah Allah ya maka itu akan berpahala kalau kemudian hanya setengah-setengah gitu ya nggak optimal gitu ya nah itu kan juga atau bahkan menantang gitu ya gitu jadi kayak apa ya udahlah kan apa yang namanya ajal kan tadi kode Allah gitu ya. Ya betul gitu ya bahwa ajal itu kode Allah gitu. Ya yang sekarang meninggal banyak gitu ya. Ya dengan adanya Covid atau enggak ada pun ya ajalnya ya sudah Allah tetapkan kan gitu. Ya, tapi ya kembali lagi kita berbicara ikhtiar manusia, pilihan manusia itu tadi gitu ya. Yang dikatakan bagaimana ya sesuai dengan perintah Allah ya ya yang seperti sabdanya Rasul ketika ada wabah ya seharusnya tadi ya dalam penanggulangannya ya yang di dalam itu tidak boleh keluar yang keluar tidak boleh ke dalam gitu. Jadi ya jelas gitu kan penanganannya gitu ya itu kita berbicara terkait dengan ya area pilihan manusia atau ikhtiar gitu ya yang dilakukan oleh manusia itu sendiri yang memang harus optimal tadi gitu. Itu terkait dengan pandemi ya kasusnya. Nggak boleh teman-teman yang lain yang mau ingin bertanya ya. Ini kan banyak ya kalau terkait dengan kodo dan kodar masalah takdir
terkait dengan pilihan manusia itu kan mesti ya nyambung banget dengan kehidupan kita gitu, pastinya ya. Ya silahkan ya, ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke MC ya, mungkin boleh dibuka sesi pertanyaan. Masih di mute, Ica. Iya, terima kasih Novi. Ya mungkin teman-teman yang mau bertanya seputar materi atau di luar materi juga mungkin ada tiba-tiba kepikiran pertanyaan, boleh ditanyakan. Silakan boleh ditulis di kolom chat ya atau langsung open mic. Ya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Nggak usah malu-malu ya. Ada nggak? Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya tadi benang merahnya gitu ya pembahasannya atau alurnya. Mudah-mudahan tidak bingung ya, tapi justru mudah-mudahan sih bisa lebih jelas gitu ya kita dalam menjalani kehidupan ini gitu, karena mesti akan selalu ya terjadi gitu ya terkait dengan masalah area yang dikuasai dan area yang menguasai. Ada yang mau ditanyakan atau enggak ada? Sepertinya sih belum ada. Silahkan. Enggak ada nih yang mau nanya. Ya boleh siapa aja ya, artinya di sini semuanya punya hak untuk bertanya ya. Boleh, jadi bisa terkait pembahasan atau mungkin di luar pembahasan juga boleh ya. Yang itu mungkin masih bingung ya. Ada atau mungkin cukup? Tapi bisa dimengerti nggak pembahasannya? Itu malah jadi bingung. Ya. Oh ini ada yang nanya nih. Ya, ada pertanyaan dari Tika. Kira-kira apa sih Teh perbedaan antara kodo, kodar, dan takdir? Ya, jadi ya tadi ya kembali lagi terkait dengan kodo dan kodar itu sebetulnya adalah semuanya masuk kepada area yang menguasai manusia. Jadi ya semuanya itu adalah ketetapan Allah gitu. Ya, yang membedakan kodo dan kodar ya kedua-duanya tetap gitu ya ketetapannya Allah ya yang tidak bisa diubah oleh manusia ya. Jadi tidak ada ceritanya ketetapan Allah itu diubah gitu ya oleh manusia atau tiba-tiba berubah karena usahanya area yang dikuasai oleh manusia tadi. Jadi nggak ada hubungannya gitu ya, karena kembali lagi area yang dikuasai manusia, pilihannya manusia atau upaya yang dilakukan oleh manusia itu hubungannya hanya dua, ya pahala atau dosa. Pahala hasilnya gitu ya, yaitu ya sudah Allah kemudian tetapkan, gitu. Ya sehingga kembali lagi hasil itu bagian daripada kodo gitu ya, yang sehingga memang tidak akan diminta pertanggungjawaban karena yang akan dimintai itu adalah kembali lagi pilihan manusia sendiri gitu ya. Sehingga kalau kodo itu adalah ketetapan Allah yang yaitu ya terjadi atas manusia gitu. Jadi kembali lagi tadi ya bahwa kodo itu dibagi berdasarkan sunatullah dan di luar sunatullah. Ya kalau berdasarkan sunatullah ya atau fitrah ya secara general gitu ya, secara umum
yang itu ada pada atau terjadi pada manusia tadi ya, yang sudah dicontohkan bagaimana bentuk tubuh manusia, ya, manusia punya dua tangan, satu hidung, dua mata, ya general kan, ya semua manusia seperti itu, gitu. Allah ciptakan seperti itu, gitu. Yang normalnya manusia. Jadi apa itu termasuk kepada sunatullah. Kalau di luar sunatullah itu secara perorangan gitu. Itu tadi yang disebut dengan takdir ya, di luar sunatullah itu ya terkait dengan ajalnya, kelahiran, kemudian jodohnya, rezekinya ya, seberapa jumlah rezekinya. Nah, itu bagian daripada takdir yang memang perorangan itu mesti beda kan gitu. Nah, ini kan usianya mungkin beda-beda ya gitu ya, apa artinya kelahirannya itu kan mesti beda-beda, ada yang di tahun 2000-an, 90-an, 80-an nggak ada kayaknya ya. Ya. Nah itu kan tadi kembali lagi bahwa area yang menguasai manusia ya manusia terpaksa, tidak ada pilihan di situ. Ya nggak ada ceritanya kita bisa request kita dilahirkan mau di tahun berapa, itu kan nggak ada gitu. Ya nggak ada pilihan sehingga ya tidak akan Allah minta pertanggungjawaban gitu kan, nanti nggak akan ditanya Teh Ica kenapa lahirnya tahun sekian gitu, itu nggak ditanya gitu ya, gitu ya. Sedangkan tadi khosiat ya, kadar kan namanya juga, atau khosiat benda dan khosiat manusia gitu ya, bisa ya khosiat yang makhluk yang Allah ciptakan ya gitu. Kok ya itu tapi terkait dengan kodar atau kadarnya tadi, atau khosiat itu potensi lah gitu ya, sebagaimana halnya api itu bisa membakar, air itu yang bisa memadamkan api, pisau itu yang bisa mengiris, gitu ya. Kemudian apa namanya, yaitu ya tadi terkait dengan benda-benda lah gitu. Ya, yang kayu itu bisa terbakar, gitu kan. Itu karena khasiat benda itu sendiri ya. Tadi kalau berbicara kita hari ini virus itu yang bisa bermutasi, ya memang kodarnya virus seperti itu. Ya. Nah, sehingga kemudian khosiat yang ada juga pada manusia tadi, gitu ya, bagaimana manusia itu punya hajatul udhiyah ya, kehidupan apa kebutuhan untuk dia hidup, gitu kan, yang sehingga kalau tidak dipenuhi, ya ini kan harus dipenuhi nih, gitu ya. Nah itu kan akan menyebabkan kematian, ya, karena munculnya kan dari dalam. Kalau kita nggak makan-makan ya kelaparan, gitu ya. Ya kalau bisa tahan nggak sampai seminggu, itu kan bisa menyebabkan kematian ya, ya mesti lemas gitu. Itu ya, karena ya manusia butuh energi ya, gitu, dan itu dari makanan ya. Nah sehingga cara memenuhinya kayak gimana? Nah itulah masuk kepada pilihan manusia tadi kan, manusia butuh energi gitu ya dari makanan. Makanan apa yang akan dia makan, yang halal dan thayyib sesuai perintah Allah, ataukah ya terserah gitu ya, bebas gitu ya berarti kan maksiat gitu kan ya, dia bisa makan apa saja yang Allah larang, minum apa saja yang Allah larang gitu. Itu kan pilihan manusia, sehingga pilihan ini nanti kaitannya dengan berpahala ataukah dosa, sehingga nanti kan Allah akan minta pertanggungjawabannya gitu. Ya, sehingga ya tadi kan akhirnya bagaimana ada ya bisa kemudian virus itu menyerang karena pilihan manusia makan makanan yang menjijikan, itu kan adalah pilihan manusia gitu ya. Itu. Nah, begitupun dalam hal naluri. Nah, ini kan gitu ya, dalam hal juga ke gorizah ya dalam bahasa Arabnya. Bagaimana kemudian dia mau melestarikan jenis ya, naunya, bagaimana dalam memenuhinya. Nah, kalau terkait dengan nau ini tidak harus gitu ya dipenuhi dalam arti dia tidak akan menyebabkan kematian gitu, hanya saja keresahan gitu ya. Jadi kalau yang jomblo merasa resah itu wajar, karena ya memang
menyebabkan keresahan gitu ya. Ya, sehingga tadi kan bagaimana dia mau melestarikan jenis gitu kan, berusaha atau memilih jalan gitu ya untuk mendapatkan jodohnya ya, atau menemukan jodohnya tadi itu dengan cara sesuai dengan perintah Allah ataukah melanggar perintah Allah, itu pilihan manusia gitu ya. Mau dengan sesuai perintah Allah ya satu-satunya jalan adalah menikah gitu ya, atau ya kebanyakan ya orang ya hari ini mewajarkan gitu ya dengan pacaran gitu ya, yang memang di situ tentu mendekati zina gitu ya dan sebagainya, yang tentu adalah larangan Allah. Ya life is choice gitu ya, bahwa ya silahkan pilih gitu dalam memenuhinya tadi gitu. Ya. Jadi seperti itu untuk pertanyaan Teh Tika ya, yang mudah bisa ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya kembalikan ke MC ya, silahkan Mbak Ica. Ya, alhamdulillah. Mungkin pertanyaannya dicukupkan Teh karena waktunya juga sudah habis. Ya, jazakallah khair dari belakang kita. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan dan belum bisa bertanya di sesi kali ini,